Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video kita kali ini, yang kalian banyak tanyakan di kolom komentar, kita mau mengingatkan untuk teman-teman bahwa video kita akan selalu tampil di hari Rabu jam 6 sore dan hari Minggu jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya atau subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita dan informasi terbaru dari kita. Sekarang kita akan cek videonya. Laptop yang akan kita review kali ini, seperti saya katakan tadi, banyak kalian tanyakan di kolom komentar, Bang, apakah laptop ini throttling atau segala macam, dan ini bisa dikatakan laptop dengan RTX 3060 paling murah di kelasnya. Seri apa itu? Ini dia. Ini adalah MSI GF65 10UE yang sayangnya dia menggunakan Intel Core i5 10200H dengan 4 core 8 thread fabrikasi 14 nanometer dan maksimal turbo boost-nya di 4,1. Dan selisihnya 5% lebih rendah dibandingkan Intel Core i5 10300H. Untuk memorinya sendiri dia menggunakan 16GB dengan speed 3200 dan hanya terbaca sistem di 2933 saja. Untuk storage-nya dia di 512GB PCIe NVMe yang speednya nanti kita akan cek. Dan nilai jual utama dari laptop ini ada di bagian GPU-nya. Dia menggunakan RTX 3060 Max-Q Design dengan 6GB GDDR6 dan laptop ini dibanderol di harga 17.499.000 include garansi 2 tahun. Secara model, bahan yang digunakan masih sama persis seperti MSI GF63. Perbedaannya hanya pada bagian port dan di bagian exhaust-nya saja. Saya akan jelaskan sedikit mengenai fitur dan spesifikasinya. Dia menggunakan layar 15,6 inch anti-glare Full HD dengan IPS level dan memiliki color gamut 45% NTSC atau setara sekitar 62% sRGB. Tapi dia memiliki refresh rate hingga 144 Hz. Di atas layar masih terdapat webcam dengan kualitas yang cukup baik di resolusi 720 dan 30 frame per second. Untuk keyboardnya masih sama dengan travel key 1,4. Ini keyboard yang sangat nyaman, tapi dia tidak memiliki number seperti kebanyakan laptop 15,6 inch di brand lain. Untuk touchpad-nya sendiri dia memiliki ukuran yang sangat besar, lebih center terhadap spasi, sudah didukung Windows Precision Driver dan Palm Technology Rejection. Untuk teman-teman yang ingin tahu perihal bodinya, layar, atau keyboardnya, serta fiturnya yang lebih lengkap, kalian bisa klik link di atas ini. Karena seri GF65 ini menggunakan 3 buah exhaust, otomatis tidak ada ruang lagi di bagian belakang seperti GF63 yang meletakkan SDMI, dan SDMI-nya diletakkan di bagian kiri didampingi oleh DC-in. Di bagian kanan dia mengisikan Kensington lock, RJ45 port, 2 buah USB Type-C 3.2 generasi yang pertama, 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, dan combo jack audio. Serta agak disayangkan, seri MSI GF ini tidak menyertakan sama sekali micro SD reader atau SD card reader. Untuk software pendukung masih sama persis seperti MSI yang lain, seperti MSI Dragon Center dan Nahi Mix Sound. Untuk performance-nya seperti apa? Sekarang kita akan cek. Pengujian pertama, seperti biasa SSD kita mendapatkan speed yang sangat-sangat standar dengan read di 2094 MB/s dan rate-nya di 1139. Kita lanjutkan ke pengujian simulasi renderingnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video 4K 1 menit cut to cut dan tanpa efek sama sekali. Laptop ini mampu menyelesaikan dengan sangat cepat di 31 detik saja. Kita lanjut di pengujian 3D-nya menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU rendernya kita mendapatkan waktu yang cukup lama jujur saja untuk kelasan Intel Core i5 dengan 8 series atau H series dengan 9 menit 1 detik. Tapi untuk GPU-nya mendapatkan hasil yang sangat menyenangkan dan sangat luar biasa hanya dengan 49 detik saja. Lanjut ke pengujian sintetisnya di R15 dan R20. Memang kita tidak bisa berharap banyak mengenai prosesornya yang memang dia sebenarnya seri downgrade dari 10300H. Di R15 kita hanya mendapatkan skor di 661 CB dan R20 single core performance di 401 poin. Untuk multicore-nya di 1779 poin dan kita looping 10 kali untuk cek konsistensinya. Kita mendapatkan hasil yang cukup konsisten dengan rata-rata di 1761 poin.
Untuk simulasi gamingnya, pengujian kita menggunakan 3D Mark Firestrike dan kita mendapatkan hasil yang cukup tinggi untuk kelasan harga laptop di 17 jutaan dengan skor 14.950. Ini masuk ke 3 besar di laptop yang sudah pernah kita review dan suhunya cukup tinggi untuk pengujian Firestrike dan suhu maksimal di 92 derajat Celcius. Dan terbukti, laptop ini tidak lolos uji stress test dengan skor 95,4%. Berikut adalah grafik dari pengujian Firestrike di beberapa laptop sekelas laptop GF65 ini yang sudah pernah kita review. Untuk pengujian gaming realnya seperti ini. Game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan serta full render. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 130 hingga 145 frame per second. Game kedua kita menggunakan CSGO dengan setting resolusi Full HD dan rata kanan, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 185 frame per second, luar biasa. Game selanjutnya kita menggunakan NFS Hit untuk setting resolusi Full HD dan grafik kita buat ultra, kita masih mendapatkan di atas 60 frame per second. Tapi memang jika kalian menggunakan laptop ini dalam jangka waktu yang lama untuk bermain game akan sedikit throttling dan suhu permukaannya pun cukup panas hampir di seluruh bagian, terutama di bagian atas dan di bagian keluaran exhaust-nya. Genshin Impact dengan resolusi Full HD dan grafik high, kalian tidak akan mengalami sama sekali sangat lancar di laptop dengan grafik seperti ini. GTA 5 Full HD dan grafik kita buat ultra serta tekstur very high, kita masih mendapatkan di atas 120 frame per second, jadi nyaman banget di setting seperti ini. Far Cry 5 dengan setting resolusi Full HD dan grafik ultra, kita masih mendapatkan rata-rata di sekitar 104 frame per second. Mantap. Jika kita bermain PES 2021 di GTX 1650 itu aman-aman saja, apalagi di RTX 3060 Max-Q ini. Pasti kalian tidak akan mengalami kendala sama sekali. Problem utama dari laptop ini sebenarnya ada di masalah suhu permukaannya saja. Perihal throttling itu bisa kalian akali menggunakan fan atau kalian menurunkan clock speed GPU-nya sedikit saja, itu akan pasti aman. Untuk perihal suhu permukaan memang karena bahan yang digunakan terbuat dari metal. Dengan spesifikasi setinggi ini, kita tidak akan bisa berharap baterainya bisa bertahan lama. Dalam pengujian kita di PC Mark 10 Modern Office hanya mendapatkan waktu di 3 jam 5 menit saja dan masih menyisakan 8%. Itu pun dengan catatan kita tidak menggunakan WiFi sama sekali, backlit kita buat off, brightness kita buat 50% dan balance performance. Tapi jika kalian pakai yang bermain game, saya sarankan memang harus dicolokkan ke listrik. Berikut adalah hardware dari MSI GF65. Terdapat 2 buah fan, 6 buah heat pipe, dan 3 buah exhaust. Di tengah terdapat RAM yang sudah full dual channel, masing-masing 8 GB. Untuk kapasitas baterainya di 51 Wh dan kalian mendapatkan tempat tambahan untuk ekspansi storage dalam bentuk SSD M.2 NVMe. Positioning utama dari laptop ini memang ada di bagian GPU-nya atau RTX 3060 Max-Q-nya. Jadi laptop ini memang cocok banget untuk kalian yang memang membutuhkan laptop powerful untuk rendering atau sekedar bermain game. Perihal throttling-nya kalian bisa akali dengan fan tambahan di bawah untuk meminimalisir. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 7,5, untuk fiturnya kita berikan skor 8, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8,5. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Rico, see you on the next video.